Assalamualaikum sahabat Ayashi, terima kasih tetap setia mendukung channel ini. Untuk yang baru bergabung silakan like, share, dan subscribe-nya dukung terus channel Islam agar terus berkembang karena dengan mendukung channel Islam Anda telah turut menyampaikan dakwah. Si Udin takut pulang ke Indonesia. MKC aja divonis 10 tahun. Bagaimana dengan saya? Bisa-bisa saya dihukum mati atau seumur hidup. Hahaha Udin ternyata kamu hanya berani koar-koar doang gak berani bertanggung jawab. Dasar kamu pengecut. Sedih untuk peradilan di Indonesia ini luar biasa ya. Kelihatannya bertakwa sekali itu hakim, yaitu Ibu Hakim yang memimpin vonis MKC di Ciamis, pakai jilbab, bahasanya sopan, dan dua orang sebelah kirinya juga memakai jilbab, dan ada satu bapak-bapak hakim itu nggak saya sebut namanya. Tapi begitulah kekuatan yang luar biasa di mana berani untuk melanggar undang-undang bagi bangsa ini. Luar biasa, saya tidak menyangka. Di dalam Al-Quran itu ada 31 kata perintah berbuat adil. Nah, Ibu Hakim itu adalah orang yang bertakwa dilihat dari pakaiannya. Dan cara dia juga memimpin pengadilan itu bagus Ibu Hakim itu. Saya tidak menyangka tuntutan 10 tahun lalu divonis 10 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal keadilan di Indonesia, apalagi berbicara masalah pengadilan terhadap undang-undang penistaan agama. Maka kalau saya balik ke Indonesia, hukumnya itu bisa hukuman seumur hidup, bahkan mungkin akan meninggal dalam tahanan. Saya perkirakan begitu. Tetapi apabila saya meninggal karena pengadilan, saya yakin bahwa itu akan berakibat fatal juga bagi pengadilan Indonesia ke depan. Tetapi saya belum selesai urusan saya di dalam membuka kedok, membuka ajaran-ajaran yang aneh ini. Ya bukan aneh karena dulu saya ahli Al-Quran, saya hafal Al-Quran, saya mengerti Al-Quran, saya memahami seluruh teori Al-Quran itu. Bukan mak lampir aja marah. Gak percaya sama congormu Udin. Kamu itu kan bodoh Udin, jangankan memahami Al-Quran. Memahami kitab yang isinya hanya terjemahan aja kamu tidak paham. Udin malah ngaku paham Al-Quran. Hahaha kamu ini sedang ngigau ya. Karena saya mengajar tafsir Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran saya ambil surat kelima ayat Al-Maidah. Saya bacakan ayatnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Saya hanya ambil ayat ini, satu ayat ini dari 31 ayat yang saya hitung berbicara perintah. Ya, perintah untuk berlaku adil. Sedangkan hakimnya MKC itu bertakwa sekali pakaiannya.
kok bisa-bisanya menjatuhkan hukuman 10 tahun. Padahal kalau tuntutan jaksa itu 10 tahun, maka hakim yang baik di seluruh Indonesia itu hanya 2/3 hakim menjatuhkan vonis. Ya, berarti kira-kira 7 tahun. 7 tahun, ya 8 tahun lah. Gitu. Nah, karena saya dituntut dulu, waktu saya ditangkap, 2017, saya dituntut 5 tahun, divonis 4 tahun. Nah, kalau sekarang dengan saya membuka kedok Al-Quran itu, saya balik lagi, dihukum mati saya. Ya, bagaimana hukum kayak begini? Nah, nanti kita analisa ya. Sedangkan Munarman dituntut 8 tahun, divonis 3 tahun. Jelas-jelas dia membaiat, jelas-jelas dia melakukan pekerjaan, perbuatan teroris. Kok dihukum sampai dengan ancaman begitu? Jelas sekali loh. Berarti ini kenapa? Yahya Waloni juga. Yahya Waloni dalam kasus yang sama, tuntutan yang sama, masalah yang sama, curi ayam, divonis 5 bulan penjara langsung bebas. Luar biasa, luar biasa. Umur Kacet 53 tahun sekarang. Persis juga sama ketika saya divonis itu umur 53 tahun. Ya. Kenapa saya divonis 4 tahun dulu? Kembali lagi dengan vonisnya saya. Kenapa saya divonis 4 tahun? Katanya karena saya tidak meminta maaf. Hakim, ngapain saya minta maaf? Saya tidak akan minta maaf karena saya memberitakan Injil, memberikan kabar baik. Siapa yang terima Yesus Kristus akan damai sejahtera. Barang siapa terima Yesus Kristus, dia akan tenang hidupnya. Barang siapa yang terima Yesus Kristus masuk surga. Jadi bagi saya tidak akan minta maaf